antara pendukung Anies dengan Ibu Megawati kemudian bisa disatukan, didudukkan dalam satu keputusan yang kemudian menyenangkan semua pihak. Dan ini bagi saya adalah sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Saya belajar dari ini bagaimana seorang Ibu Megawati dengan segala pro kontra dan para pendukung dan pembencinya kemudian bisa membuat satu keputusan yang menyenangkan semua pihak dan keputusannya lagi-lagi ditunggu oleh semua orang. Selamat malam semuanya. Hari ini saya dan kita semua menjadi saksi betapa saktinya keputusan Ibu Megawati. Karena keputusannya ini sangat-sangat dinanti oleh semua pihak, baik kawan ataupun lawan gitu ya. Dan sejujurnya ini nampaknya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bagaimana keputusan Ibu Megawati ini sangat-sangat dinanti oleh pendukung Anies Baswedan misalkan gitu ya. Kan nggak kebayang gitu, tapi itulah yang terjadi dan rasanya tidak ada satupun keputusan ketua umum partai di Indonesia yang lebih dinanti selain keputusan Ibu Megawati. Karena semua orang kayaknya nunggu gitu. Baik yang suka, yang nggak suka juga ikut nunggu. Dan apa yang terjadi dan dilakukan oleh PDI Perjuangan lewat Ibu Megawati, saya terus terang jadi teringat dengan nasihat salah seorang konglomerat di Indonesia ke saya beberapa waktu lalu terkait makna hidup. Ya, selain soal kehormatan yang harus kita jaga, juga pada intinya hidup ini yang terpenting katanya adalah bagaimana bisa memenangkan semua hati. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati kan. Dan saya tidak terbayang caranya akan seperti ini gitu. Karena Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua kutub yang sangat jauh sekali. Tapi keduanya di tangan Ibu Megawati sama-sama bisa dimenangkan gitu ya. Jadi Anies itu tidak jadi maju di DKI Jakarta, ya itu untuk menjaga perasaan para pendukung Ahok dan Ahok sendiri yang menjadi kader PDI Perjuangan. Karena sebelumnya kan ada kemungkinan atau usulan untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Dan kalau itu terjadi, maka Ahok dan pendukungnya ini pasti akan sangat sedih sekali. Ya meskipun mereka akan tunduk kepada keputusan Ibu Megawati, tapi ya kan jadi tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka merasa ditinggalkan dan sebagainya. Tapi ketika keputusannya justru adalah Pramono Anung dan Rano Karno gitu ya, ini menyenangkan semua pihak gitu ya. Dari pihak Ahok dia seneng, dia ikut mendampingi pasangan Pramono dan Rano Karno, internalnya solid, Jakartanya juga ya adem ayem aja gitu ya. Sementara para pendukung Anies masih diberi kesempatan untuk bisa mendukung Anies di Pilgub Jabar. Makanya kemudian digeser tuh dari Jakarta ke Jawa Barat. Awalnya gitu ya meskipun kita tahu pada akhirnya nggak jadi, tapi awalnya ketika Anies ini diusung di Pilgub Jawa Barat itu cukup menyenangkan para pendukung Anies gitu. Jadi mereka yang sebelumnya kecewa karena PDI Perjuangan gagal mengajukan Anies di Jakarta dan kemudian digeser ke Pilgub Jabar, mereka merasa cukup seneng gitu. Ahoker juga seneng. Para pendukung Ahok juga ya seneng aja gitu. Karena mereka nggak ada di Jawa Barat, basis mereka ada di Jakarta. Sehingga kalau Anies bisa maju di Jawa Barat, ya mereka asik gitu. Oke, biarin aja gitu ya. Dan kemudian Jawa Barat ini seperti yang kita tahu kan adalah wilayah yang menjadi basis atau lumbung suara dari PKS gitu. Nah, bagi Anies ini juga menjadi lumbung suara. Nah, kalau Anies bisa maju di Pilgub Jabar, itu para pendukung PKS yang kecewa dengan PKS bisa memilih Anies. Jadi, semuanya seneng gitu. Anies bisa maju, pendukungnya seneng. Yang nggak suka dengan PKS bisa milih Anies. Dan PDI Perjuangan juga jadi tidak terlalu diserang gitu ya, karena sudah diberikan kesempatan, meskipun pada akhirnya nggak jadi. Tapi, ya sampai di sana gitu, sampai di wacana atau rencana gitu ya, para pendukung ini semuanya seneng. Ahoker seneng, pendukung Anies seneng, dan semuanya seneng. Sehingga selanjutnya para pendukung Anies ini tidak merasa dibuang gitu. Anies yang sebelumnya diberitakan kan ditinggal oleh semua partai. Tapi ada PDI Perjuangan yang mau menerimanya. Jadi Anies sendiri secara karir politik itu tidak langsung dihabisi. Jadi PDI Perjuangan tidak mau menjadi bagian dari partai-partai yang meninggalkannya.
Meskipun Anies ini bukan siapa-siapa bagi PDI Perjuangan, tapi sebagai sebuah partai, sebagai bagian dari Indonesia, gitu ya, PDI Perjuangan nggak bisa meninggalkan Anies sendirian. Dia tetap diberikan ruang, diberikan peluang dan kemungkinan. Padahal bisa aja gitu, bisa aja Bu Mega itu tidak secara sejak awal gitu ya, bisa aja nggak melirik Anies sama sekali, bisa dong gitu ya. Tapi kan diberikan peluang tuh, dicoba, dites gitu ya, digeser dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan betapa Ibu Megawati itu sangat-sangat menjaga dan menghormati semua pihak seberbeda apapun mereka gitu. Jadi saya jadi teringat dengan nasihat dari pepatah Jawa kalau nggak salah gitu ya, lamun siro ojo mateni, kalaupun sakti ya jangan membunuh, dan itu yang coba ditunjukkan oleh Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sakti itu. Sebagai partai besar, Ibu Megawati punya kewenangan untuk memutus atau membuat kebijakan gitu ya, mengusung Anies atau enggak, memberikan peluang bagi Anies atau enggak, itu kan dalam kewenangannya Ibu Megawati. Tapi meskipun sesakti itu gitu ya, meskipun punya kemampuan seperti itu tidak lantas kemudian membuat Ibu Mega langsung menghabisi Anies Baswedan. Tetap diberikan peluang, tetap diberikan kemungkinan. Jadi meskipun PDI Perjuangan Ibu Megawati mampu gitu ya, tapi itu tidak dilakukan. Tapi tetap terus diberikan kesempatan. Apakah ke depan Anies bisa memanfaatkan atau menjadi orang pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya? Jadi kasih dulu gitu. Ya meskipun bertahun-tahun para pendukung Anies ini nggak suka dengan Ibu Megawati, nyerang gitu ya. Bahkan ketika Anies ini diisukan maju di Pilgub Jabar, itu pendukung Anies itu banyak yang nggak setuju gitu ya, sudah nyerang-nyerang Ibu Mega gitu kan. Tapi pada akhirnya Ibu Megawati tetap memberikan tempat gitu kepada pihak yang selama ini menyerangnya. Jadi saya dari sini jadi teringat dengan kisahnya Pak Jokowi di Pilkada Solo di awal-awal karir politik seorang Jokowi gitu ya. Pak Jokowi itu sudah keliling ke semua partai. Ini diakui sama Mas Budiman Sujatmiko, waktu itu kami sempat podcast gitu ya. Jadi Pak Jokowi sudah keliling ke semua partai dan kemudian ditolak gitu. Nggak ada partai yang mau menerima. Sampai kemudian cerita seorang Jokowi keliling ke semua partai ingin maju di pilkada itu terdengar oleh FX Rudi gitu ya. Dan kemudian FX Rudi ini menawarkan, ya kalau pengen maju dari PDI Perjuangan aja sama saya, nanti saya sampaikan kepada Ibu Megawati. Dan singkat cerita, itulah yang terjadi. Pak Jokowi yang sudah ditolak oleh semua partai bisa maju lewat PDI Perjuangan. Anies kurang lebih sama. Ketika dia ditinggal oleh semua partai gitu ya, padahal dia sudah jadi capres sebelumnya, ditinggal oleh semua partai, tapi PDI Perjuangan masih membuka peluang bagi dia untuk bisa maju. Tidak langsung menghabisi karirnya atau meniru partai-partai lain yang kemudian meninggalkannya. Jadi sampai di sini gitu ya, ya kita tahu akhirnya Anies nggak jadi maju gitu. Dia tidak mau maju di Pilgub Jabar karena alasan tidak ada aspirasi masyarakat Jabar kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai cagup. Tapi kan pada akhirnya semua pihak ini merasa terhormat gitu. Semua merasa menang gitu. Pendukung Anies ada yang ngerasa menang karena sudah berhasil ngeprank PDIP meskipun enggak. Tapi ya biarin aja gitu. Imajinasi mereka, keyakinan mereka ini memenangkan mereka, menyenangkan bagi mereka. Bagi PDI Perjuangan juga mereka menjadi satu partai yang tidak meninggalkan, yang tidak kemudian menyepelekan atau menghabisi karir politik seseorang. Tetap diberikan peluang. Para pendukung Ahok juga senang. Anies nggak jadi maju di Jakarta, dia kalau maju di Jabar ya silahkan. Bahwa pada akhirnya nggak jadi maju, mereka juga ya oke-oke aja gitu. Pendukung Anies juga senang. Meskipun nggak jadi maju di Jabar, setidaknya Anies sudah memberikan satu keputusan yang menurut mereka, menurut sebagian mereka itu sesuai dengan keinginan mereka bahwa jangan sampai Anies maju di Pilgub Jabar karena itu buang-buang waktu dan kemudian nantinya ini bisa kalah gitu. Jadi seberbeda apapun kita gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kemanusiaan itu yang kemudian ditonjolkan dan diutamakan oleh PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Aniesnya nggak malu karena dia kemudian ditinggal oleh semua partai, setidaknya PDIP tidak meninggalkan dia, setidaknya PDIP memberikan peluang bagi dia untuk maju di Pilgub Jabar, bahwa pada akhirnya dia menolak dan tidak mau maju gitu ya. Tapi kan komunikasi dan tawarannya sudah ada gitu. Jadi Anies nggak malu-malu banget gitu. Yang seolah-olah ditinggalkan oleh semua partai. Andai tidak ada PDI Perjuangan, betapa memalukannya seorang Anies Baswedan.
yang kemudian dia jadi tidak bisa berkomunikasi sama semua orang karena dia sudah ditinggalkan semua partai gitu kan. Tapi dengan adanya PDI Perjuangan itu menyelamatkan nama Anies Baswedan. Setidaknya sampai sekarang gitu ya. Kita nggak tahu di masa depan seperti apa, tapi sampai sekarang ini kan ya Anies ini masih punya punya cantolan politik lah gitu ya. Masih bisa berkomunikasi dengan elit partai gitu. Dan ke depan ya masih bisa terbuka peluang dan kemungkinan yang lain. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati dan PDI Perjuangan yang punya kemampuan dan kekuatan untuk memutus karir Anies Baswedan secara cepat, tapi kemudian itu tidak dilakukan. PDI Perjuangan nggak mau memutus karir politik Anies gitu. Dia tetap memberikan peluang. Dan kalaupun Anies nggak jadi maju, itu kan keputusan dia, keputusan Anies. Dan PDI Perjuangan menghormati itu semua gitu. Jadi saya terus terang dari semua cerita ini tidak pernah terbayangkan bagaimana dua kutub yang sangat bertolak belakang dan jauh sekali antara Ahok dan Anies ini, antara pendukung Anies dengan Ibu Megawati, kemudian bisa disatukan, didudukkan dalam satu keputusan yang kemudian menyenangkan semua pihak. Dan ini bagi saya adalah sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Saya belajar dari ini bagaimana seorang Ibu Megawati dengan segala pro kontra dan para pendukung dan pembencinya kemudian bisa membuat satu keputusan yang menyenangkan semua pihak dan keputusannya lagi-lagi ditunggu oleh semua orang. Jadi ya sebagai orang yang sangat mengagumi bagaimana tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa di Indonesia ini bisa membuat keputusan, kita nampaknya perlu belajar bagaimana cara seorang Ibu Megawati bisa merumuskan kebijakan yang nampaknya ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun orang di Indonesia hari ini. Yang keputusannya bisa menyenangkan semua orang. Ya, semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua atas nasihat-nasihat dari orang-orang yang sudah sukses di bidangnya dan di levelnya masing-masing. Kita perlu ingat terus bagaimana mereka memberikan pelajaran-pelajaran agar supaya nantinya semoga kita semua juga kualitas hidupnya bisa lebih baik dari hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.